Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Penduduk desa menyebutnya sebagai kuburan angker, tempat yang dianggap sakral dan penuh misteri. Tidak ada yang berani mendekat pada malam hari, kecuali mereka yang nekat mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman yang dililit hutang dan kesulitan hidup mendengar tentang legenda pesugihan di kuburan angker tersebut. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk mencoba peruntungan, dibekali sesaji dan mantra yang didapat dari dukun. Arman berangkat menuju kuburan angker saat tengah malam. Setibanya di sana, suasana begitu sunyi dan mencekam. Angin berdesir pelan, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Arman menyalakan lilin dan menghamparkan sesajen di salah satu makam yang diyakini sebagai pusat dari segala keangkeran di kuburan itu. Dia mulai mengucapkan mantra dengan suara bergetar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan kabut tebal menyelimuti area sekitar. Dari dalam kabut, muncul sosok bayangan hitam yang tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekat dan bertanya dengan suara serak, "Apa yang kau inginkan?" Arman dengan gemetar menjawab bahwa dia ingin kekayaan. Sosok itu tertawa dingin. "Kekayaan datang dengan harga. Apakah kau siap membayarnya?" Tanpa pikir panjang, Arman mengangguk. Sosok hitam itu kemudian menghilang, meninggalkan Arman yang ketakutan, namun juga penuh harapan. Keesokan harinya, hidup Arman berubah drastis. Dia tiba-tiba mendapat rejeki nomplok, usaha kecilnya berkembang pesat, dan dia menjadi kaya raya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Satu persatu orang terdekatnya mulai mengalami kecelakaan aneh dan misterius. Istri dan anaknya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, dan bisnisnya mulai mengalami masalah. Arman menyadari bahwa kekayaan yang dia peroleh bukanlah berkat, melainkan kutukan. Setiap malam, dia mulai dihantui oleh bayangan hitam yang menuntut lebih banyak dari dirinya. Dia mendengar bisikan-bisikan mengerikan dan melihat sosok-sosok menakutkan di sudut-sudut rumahnya. Pada akhirnya, Arman memutuskan untuk kembali ke kuburan angker itu, berharap bisa membatalkan perjanjiannya. Namun, ketika dia sampai di sana, sosok hitam itu sudah menunggunya. Dengan tawa mengerikan, sosok itu berkata, "Tidak ada jalan kembali. Kau telah memilih jalanmu sendiri." Malam itu, Arman tidak pernah kembali ke desanya. Penduduk desa hanya menemukan sisa-sisa sesajen dan lilin yang sudah padam di kuburan angker tersebut. Sejak saat itu, legenda tentang kuburan angker dan pesugihan semakin menyeramkan. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Takut akan kutukan yang membawa kematian dan penderitaan. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Arman menyebar luas, menambah ketakutan penduduk desa terhadap kuburan angker itu. Mereka mulai percaya bahwa setiap kali seseorang mencoba pesugihan di sana, mereka tidak hanya mengorbankan diri mereka sendiri, tetapi juga membawa kutukan bagi seluruh desa. Suatu malam, seorang gadis muda bernama Lina, yang terkenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib, bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat Arman yang tersiksa di dalam kuburan angker, memohon bantuan. Lina terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Mimpinya begitu nyata, membuatnya percaya bahwa Arman masih terperangkap di sana, dan mungkin ada cara untuk menyelamatkannya, serta menghentikan kutukan tersebut. Dengan berbekal keberanian dan rasa penasaran yang besar, Lina memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia mendatangi dukun tua yang pernah memberi Arman mantra pesugihan. Dukun itu, yang sudah merasa bersalah atas kejadian tersebut, memberitahu Lina bahwa ada ritual pemurnian yang bisa dilakukan untuk membebaskan arwah Arman dan menghentikan kutukan. Ritual tersebut membutuhkan keberanian besar, karena harus dilakukan tepat di tengah malam di kuburan angker. Lina tidak gentar dengan membawa peralatan yang diperlukan dan ditemani oleh beberapa penduduk desa yang masih percaya padanya. Lina pergi ke kuburan itu. Sesampainya di sana, suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan kabut tebal kembali
kembali menyelimuti area kuburan, Lina mulai mengatur sesajen dan menyalakan lilin. Dia mengucapkan mantra pemurnian yang diajarkan oleh dukun dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan sosok bayangan hitam muncul lagi. Kali ini, sosok itu tidak sendiri. Di belakangnya, ada banyak arwah-arwah tersiksa, termasuk Arman. Sosok hitam itu tertawa mengerikan. Kau pikir bisa membebaskan mereka? Kutukan ini sudah lama ada dan tidak mudah dihapus. Lina tidak menyerah. Dia melanjutkan mantranya dengan suara lantang. Lilin-lilin yang menyala semakin terang, dan sesajen mulai berasap tebal perlahan. Arwah-arwah yang tersiksa mulai memudar, satu persatu. Termasuk Arman. Sosok hitam itu berteriak marah, mencoba mendekati Lina. Tetapi terhalang oleh cahaya lilin yang semakin terang. Akhirnya, dengan satu teriakan keras, sosok hitam itu menghilang, dan angin berhenti berhembus. Kuburan angker itu kembali sunyi. Lina terduduk lemas, tetapi dengan perasaan lega. Arwah-arwah yang tersiksa telah dibebaskan, dan kutukan di desa itu telah dihentikan. Sejak malam itu, kuburan angker tersebut tidak lagi menimbulkan ketakutan. Penduduk desa mulai berani mendekat, dan perlahan-lahan, tempat itu diubah menjadi area pemakaman yang layak. Lina dihormati sebagai pahlawan desa. Dan cerita tentang keberaniannya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengingatkan orang-orang bahwa kejahatan dan keserakahan selalu membawa konsekuensi. Tetapi keberanian dan ketulusan hati bisa mengatasi segala kegelapan.